Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Dengan saya, Atista Yasha, 201063105053 dari kelas 2C, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Mata kuliah Filsafat Pendidikan. Elemen-elemen pendidikan dalam perspektif filsafat. Kata elemen berasal dari kata Latin yaitu elementum yang berarti bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Perspektif itu sendiri tidak lain adalah cara pandang kita terhadap sesuatu, dan filsafat secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dan menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Maka, sedikit dari definisi di atas, kita simpulkan bahwa elemen pendidikan adalah bagian-bagian dasar dari pendidikan itu sendiri. Nah, pada video kali ini, kita akan membahasnya menggunakan perspektif filsafat. Elemen-elemen pendidikan digariskan secara besar, di antaranya yang pertama ada institusi pendidikan, antara lain keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua ada sumber-sumber pendidikan, di antaranya ada guru dan buku ajar. Yang ketiga ada lingkungan pendidikan. Yang keempat ada alat pendidikan atau sarana prasarana. Dan yang kelima ada metode. Institusi pendidikan. Yang pertama ada keluarga sebagai institusi pendidikan. Keluarga adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan pertamanya. Keluarga adalah sebuah wadah yang sangat penting di antara individu dan keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama, di mana anak-anak itu menjadi anggotanya. Peran utama keluarga itu sendiri bagi pendidikan adalah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lainnya. Di samping itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk bakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang pertama dan utama bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan pendidikan adalah orang tua dalam sebuah keluarga. Sekolah sebagai institusi pendidikan. Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka dipercayakanlah tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal, yaitu guru. Sekolah sebagai wahana pendidikan ini menjadi produsen atau penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Sekolah memberi sumbangan yang tak terhingga nilainya bagi keberlangsungan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Masyarakat sebagai institusi pendidikan. Masyarakat sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan ketiga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya ikut serta penyelenggaraan pendidikan, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana prasarana, dan penyediaan lapangan kerja. Sumber-sumber pendidikan. Yang pertama ada guru. Guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Selanjutnya ada buku ajar. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial.
Jenis-jenis lingkungan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya ada keluarga yang berfungsi sebagai pengalaman pertama untuk anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, dan meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua ada sekolah, di mana tidak semua tugas pendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah-sekolah formal, di mana sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelumnya untuk masuk dalam proses pembangunan masyarakat berikutnya. Dan yang terakhir ada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut berdampak lebih luas. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dengan kata lain, alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Macam-macam alat pendidikan. Yang pertama ada alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Misalnya, tata tertib, anjuran, dan perintah, larangan, dan paksaan. Yang kedua, ada alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif, di mana bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan baik dan tertib. Hal ini biasanya berisikan himbauan-himbauan, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Dalam metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai kurikulum yang ditentukan. Metode pendidikan merupakan sebuah mediator yang mengolah dan mengembangkan suatu gagasan sehingga menghasilkan suatu teori atau temuan untuk menyampaikan sebuah visi pendidikan kepada tujuannya. Metode itu sendiri sangat berbagai macam, mulai dari yang tradisional konvensional sampai yang modern kontemporer. Pupu Fatur Rahman mengatakan metode terdiri dari Maka kesimpulannya, elemen-elemen pendidikan adalah bagian-bagian dasar yang mendasari pendidikan itu sendiri. Dan dalam filsafat, elemen-elemen pendidikan tersebut akan ditelaah lebih mendalam dan menyeluruh, di mana pemikiran yang meliputi institusi pendidikan, sumber-sumber pendidikan, lingkungan pendidikan, alat pendidikan, dan metode pendidikan. Dan semua itu menjadi satu secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.